Bisa pada penutupan pasar di pekan pertama tahun ini, harga kopi sempat turun dan ini terjadi di tengah-tengah fakta bahwa persediaan kopi sebetulnya melimpah. Apakah harga kopi yang turun ini hanya fenomena sesaat atau memang akan menjadi tren sepanjang tahun ini? Kita saat ini sudah terhubung dengan Global Coffee Trader Mulyono Susilo. Pak Mulyono, selamat pagi waktu Jakarta, Pak. Ya. Ya, Pak Mulyono ingin update saja Pak, untuk tahun 2023 harga kopi global, saya katakan begitu, itu diperkirakan akan lebih tinggi dibanding 2022 atau memang justru lebih rendah dari 2022 Pak? Untuk saat ini itu sebenarnya di harga kopi itu terjadi anomali Pak. Jadi pada saat ini kalau kita ngomong di harga bursa komoditi dunia, untuk harga kopi Arabica itu cukup tertekan Pak. Tapi sedangkan untuk di pasar lokal itu harga tetap stabil dan cenderung menguat, karena di pasar lokal Indonesia sendiri itu diperkirakan di tahun 2023 terjadi penurunan produksi karena cuaca kemarau basah di tahun 2022 Pak. Jadi penurunan ini terjadi itu kebanyakan karena spekulasi penjualan yang dilakukan oleh fund manager. Karena dilihat di tahun 2023 itu terjadi recover produksi kopi di negara Brasil yang pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Jadi mereka melakukan spekulasi penjualan di depan dengan harapan panen kopi Brasil tahun ini jumlahnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Nah, kalau saya sendiri sih lihat untuk di tahun 2023 mungkin untuk semester 1 harga kopi akan tetap tertekan mungkin di level ini atau sedikit mengalami penurunan, tetapi di semester 2 akan terjadi perbaikan harga kopinya Pak. Oke, Pak Mulyono boleh tolong dipastikan lagi Pak, tadi Anda mengatakan bahwa tahun ini kemungkinan panen kopi Brasil akan lebih tinggi dibanding tahun lalu, betul ya Pak? Maaf Pak, terputus-putus Pak. Oke, harga panen kopi dari Brasil tahun ini itu akan lebih tinggi daripada tahun lalu Pak? Ya, perkiraan dia akan lebih tinggi dibanding tahun 2022, tapi masih rendah dibanding panen terbesar di tahun 2020 Pak. Tetapi yang kita tidak bisa lihat di Brasil sendiri, kita juga harus amatin kondisi yang terjadi di negara lain Pak. Khususnya di negara Sentral Amerika, Kolombia, Honduras itu mengalami penurunan. Jadi sebetulnya kalau saya lihat sendiri, itu tahun ini kondisi supply dan demand untuk kopi itu akan balance atau sedikit surplus Pak. Jadi saat ini itu fenomena penurunan harga yang terjadi di pasar future itu karena spekulasi penjualan yang dilakukan oleh para fund manager Pak. Oh, jadi memang itu lebih karena strategi para fund manager di futures market, bukan berdasarkan harga real biji kopinya ya Pak Mulyono ya? Ya, jadi ini karena sekarang kan kita tahu bahwa komoditi itu termasuk salah satu aset untuk investasi Pak. Iya, iya. Itu. Kalau untuk di dalam negeri sendiri Pak Mulyono, produksi kopi dan demand-nya itu seperti apa Pak? Kalau tahun ini perkiraan saya sendiri mungkin untuk produksinya itu bisa mencapai sekitar 173 juta karung, sedangkan untuk konsumsinya 171 juta karung Pak. Tetapi dengan catatan itu kondisi normal ya. Nah, dengan terjadinya penurunan produksi di Indonesia, kemudian di negara-negara sentral, perkiraan saya mungkin levelnya akan kembali lagi ke level 170, 171 untuk supply-nya, demand-nya juga di level yang sama. Jadi kemungkinan tidak akan ada perubahan harga yang signifikan ya, entah naik entah turun di tahun ini ya Pak Mulyono ya? Iya. Oke, Pak Mulyono, kalau melihat pasar kopi global, itu yang paling banyak produksi itu masih Brazil atau Indonesia ada di urutan berapa Pak? Maaf Pak, gimana bisa diulang Pak? Peta perdagangan kopi global
Brazil di urutan berapa, Indonesia ada di urutan berapa, Pak? Maaf Pak, kurang jelas Pak suaranya Pak. Oke. Lainnya agak buruk di sini. Baik. Kalau melihat apa yang terjadi, Pak, apakah kemudian produksi kopi Indonesia itu akan lebih banyak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, atau kita masih bisa juga ekspor, Pak? Jadi gini, untuk Indonesia tahun ini sih perkiraan penurunan panen sekitar 20%. Jadi untuk kebutuhan ekspor sih masih tetap bisa, tetapi angkanya itu akan lebih kecil untuk ekspor dibandingkan tahun 2022, Pak. Oke. Terakhir Pak Mulyono, kalau begitu harga kopi yang kita minum, Pak, untuk tahun ini diperkirakan lebih mahal atau akan tetap sama dengan tahun lalu, Pak Mulyono? Maaf, kita dulu. Harga kopi yang diminum tahun ini, Pak, akan lebih mahal atau tidak dibanding tahun lalu? Nggak terdengar, Pak. Harga kopi yang kita minum akan lebih mahal atau tidak, Pak Mulyono? Benar. Halo? Baik. Ya, kelihatannya kita mengalami gangguan komunikasi, tetapi untuk saat ini kita berterima kasih dengan Global Coffee Trader Mulyono Susilo yang sudah memberikan gambaran bagaimana peta perdagangan kopi tahun ini.